Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang sangat penting, bahkan tidak bisa dilepas dari sebuah organisasi, yaitu institusi maupun dalam sebuah perusahaan. Kenapa sumber daya manusia itu sangat penting? Karena segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan, baik secara pribadi, individu, maupun di dalam organisasi. Apa sih tujuan dari SDM itu? Nah, tujuan dari SDM itu adalah memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Oke, selanjutnya yaitu ada pengembangan SDM. Nah, pengembangan SDM itu adalah suatu proses perencanaan atau pelatihan pengelolaan karyawan atau tenaga kerja untuk mencapai sesuatu hasil yang optimal. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan SDM itu adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Tujuan dari pengembangan itu sendiri adalah menciptakan perubahan positif bagi setiap karyawan. Ya. Baik, selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk pengembangan SDM. Nah, bentuk-bentuk pengembangan SDM itu ada pengembangan secara informal. Pengembangan secara informal ini adalah karyawan atas keinginan dan usaha sendiri untuk mencari atau mengembangkan dirinya dengan pelajari buku-buku, literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegangnya. Yang kedua yaitu ada pengembangan secara formal. Maksudnya yaitu karyawan ditugaskan untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan perusahaan maupun pendidikan atau lembaga-lembaga di luar perusahaan. Tentu saja ini memerlukan biaya yang cukup besar. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM. Yang pertama itu ada faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal yaitu faktor yang di sini tuh mencakup keseluruhan kehidupan organisasi atau lembaga atau perusahaan yang dapat dilakukan baik pimpinan maupun anggota organisasi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yaitu organisasi atau perusahaan itu berada di dalam lingkungan dan tidak lepas dari pengaruh lingkungan di mana organisasi itu atau perusahaan itu berada. Selanjutnya yaitu ada metode simulasi. Metode simulasi adalah penentuan karakteristik atau perilaku tertentu dari dunia real sedemikian rupa sehingga para peserta atau para anggota dapat merealisasikan seperti keadaan yang sebenarnya. Metode ini mencakup yaitu yang pertama, simulator alat-alat atau simulasi sumur pompa tangan bagi pendidikan sanitasi. Yang kedua yaitu studi kasus atau case study, di mana para peserta atau para anggota diberikan suatu kasus, kemudian dipelajari dan didiskusikan bersama-sama. Yang ketiga yaitu ada permainan peranan atau role playing, di mana para peserta diminta untuk memainkan atau berperan sebagai bagian dari berbagai watak. Yang terakhir yaitu ada teknik di dalam keranjang atau in basket. Metode ini dilakukan dengan memberi bermacam-macam persoalan kepada para peserta atau para anggota. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi yaitu kenaikan jabatan atau menerima kekuasaan dan tanggung jawab lebih besar dari kekuasaan dan tanggung jawab sebelumnya. Di sisi lain promosi itu adalah perpindahan jabatan. Dengan adanya promosi diharapkan oleh perusahaan bahwa karyawan yang bersangkutan dan lebih meningkatkan produk atau
kinerjanya masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas promosi. Yang pertama itu adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan sesuatu yang diperoleh oleh karyawan atas cara mereka terhadap pemimpinnya atau manajer yang ada di suatu perusahaannya. Yang kedua itu keadilan. Keadilan merupakan motivasi agar karyawan atau anggota untuk meningkatkan prestasinya. Yang ketiga ada formasi. Formasi merupakan tingkat kemampuan atau tingkat kemampuan yang diperoleh oleh karyawan sesuai dengan jabatan yang akan diterimanya. Yang selanjutnya yaitu ada dasar-dasar promosi. Yang pertama, pengalaman. Pengalaman didapat sesuai dengan beberapa lama karyawan bekerja di suatu perusahaan sebelum maupun saat ini. Yang kedua ada kecakapan atau ability, merupakan keahlian yang dimiliki oleh karyawan atau anggota. Yang ketiga adalah kombinasi pengalaman dan kecakapan, yaitu berapa lama anggota bekerja atau pengalaman dia di perusahaan sebelumnya, juga tingkat pendidikan terakhir yang tertuang dalam ijazah. Selanjutnya itu ada syarat-syarat promosi. Syarat-syarat promosi yaitu karyawan harus memiliki kejujuran, disiplin, prestasi yang diperoleh, kerjasama yang baik, kecakapan, kepemimpinan, dan komunikatif. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis promosi. Jenis-jenis promosi yaitu yang pertama ada promosi sementara, yang maksudnya yaitu hanya untuk menggantikan senior atau atasan yang jabatannya harus segera diisi. Yang selanjutnya itu ada promosi tetap, didapatkan saat karyawan telah memenuhi syarat promosi. Yang ketiga adalah promosi kecil, yaitu promosi didapatkan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan atau anggota perusahaan. Yang terakhir yaitu promosi kering, yaitu peningkatan pangkat, wewenang, tanggung jawab, akan tetapi tidak dengan kenaikan gaji. Mutasi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam suatu organisasi. Macam-macam mutasi. Yang pertama ada production transfer, yaitu mutasi dalam jabatan yang sama karena produksi di tempat terdahulu menurun. Yang kedua ada replacement transfer, yaitu mutasi dari jabatan yang sudah lama dipegang ke jabatan yang sama di bagian lain untuk menggantikan pegawai yang diberhentikan. Yang ketiga ada versatility transfer, yaitu mutasi dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain untuk menambah pengetahuan pegawai yang bersangkutan. Yang keempat ada shift transfer, yaitu mutasi dalam jabatan yang sama tetapi berbeda shift. Misalnya shift A malam ke shift B siang. Yang kelima ada remedial transfer, yaitu mutasi pegawai ke bagian mana saja dengan tujuan untuk menempuh atau untuk memperbaiki kerjasama antar pegawai. Yang keenam ada temporary transfer, yaitu mutasi yang bersifat sementara untuk menggantikan pegawai yang berhalangan. Yang terakhir ada permanent transfer, yaitu mutasi yang bersifat tetap. Tujuan mutasi yang pertama ada menempatkan orang tepat pada tempat yang tepat atau the right man in the right place. Yang dimaksud penempatan belum dapat menjamin sepenuhnya bahwa kita akan mendapat orang tepat pada tempat yang tepat. Yang kedua ada mutasi sebagai langkah meningkatkan semangat dan kegairahan. Yang dimaksud pekerjaan yang bersifat rutin dapat menimbulkan rasa bosan sehingga dalam keadaan tersebut kemungkinan semangat dan kegairahan kerja yang menurun. Yang ketiga ada mutasi untuk dapat saling menggantikan, yang dimaksudkan karena keluar dari perusahaan tersebut karena sakit atau sebab lain yang menyebabkan karyawan tidak masuk bekerja.